Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi perihal tentang SPMB di DKI Jakarta tahun 2025 ya. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas atau memprediksi ya rangkaian dari SPMB tahun 2025 di DKI Jakarta ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Kira-kira rangkaiannya seperti apa? Apakah sama seperti tahun 2024 atau ada perbedaan? Sekali lagi, Mas Eka disclaimer terlebih dahulu, ini adalah prediksi ya, mudah-mudahan tidak terlalu jauh hasil prediksinya nanti pada saat sudah rilis dari dinas, dan ini bertujuan untuk gambaran para warga sekolah agar bisa mengetahui terlebih dahulu rangkaiannya seperti ini loh, sehingga bisa siap-siap untuk SPMB tahun 2025-nya. Kira-kira rangkaiannya seperti apa ya? Ya, yuk kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Kita akan mencoba untuk memprediksi tahapan rangkaian dari SPMB DKI Jakarta SD, SMP, SMA, dan SMK negeri. Jadi ini adalah tahapan rangkaian yang harus para warga sekolah ketahui. Mudah-mudahan, disclaimer sekali lagi, prediksinya tidak meleset jauh ya dari yang nanti Mas Eka akan sampaikan, sehingga para warga sekolah sudah bisa punya ancang-ancang atau gambaran untuk memulai SPMB DKI Jakarta nanti pada saat sudah diumumkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakartanya. Oke, next yuk kita langsung ke slide kedua. Nah, perihal tentang SPMB sendiri kan sudah pernah Mas Eka bahas tuh ya di konten sebelumnya ya, di beberapa video sebelumnya, silakan disimak atau lihat di deskripsi ya, bahwa di situ disebutkan bahwa SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua. Jadi SPMB ini adalah satu rangkaian ya, ada beberapa komponen-komponennya. Nah, rangkaian-rangkaian tersebutnya itu harus saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga itu disebut dengan SPMB. Nah, bagaimana dengan SPMB Jakarta? Sama, SPMB Jakarta juga punya rangkaian dan komponen yang harus saling berkaitan sehingga disebut sebagai SPMB ya. Oke, kira-kira rangkaian atau komponennya itu apa aja sih? Ya, mudah-mudahan ini tidak meleset jauh dari yang kita prediksi saat ini. Pertama itu adalah pengumuman ya. Jadi tahapan pelaksanaan SPMB Jakarta itu dimulai dari pengumuman terlebih dahulu. Nanti ini akan diumumkan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan ya. Diumumkan kepada masyarakat baik itu melalui media elektronik ataupun media cetak ya. Kemudian setelah diumumkan, nanti di situ di pengumumannya ada ketentuan dan segala macamnya lah. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian di sini ada pendaftaran, ada pra pendaftaran, kemudian nanti akan masuk ke seleksi, kemudian masuk ke pengumuman hasil seleksinya, lapor diri. Ini tahapan atau rangkaian yang akan digunakan untuk SPMB di DKI Jakarta ya. Jadi simpel sih, dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, lapor diri. Ada juga pra pendaftaran. Pra pendaftaran apa itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya atau di konten berikutnya ya. Lebih spesifik lagi di pra pendaftarannya. Nah, next kita akan bahas satu-satu ya. Tadi kan dimulai dari pengumuman, kita akan bahas di pengumuman terlebih dahulu, tahapan pelaksanaan SPMB Jakarta ya. Mulai dari pengumuman itu nanti isinya apa aja sih Mas Eka? Di situ nanti ada ketentuan umumnya ya, kemudian jadwal pelaksanaan mekanisme. Di sini syarat ya, syarat khusus dan syarat umum yang akan disampaikan mungkin melalui media cetak atau media sosial atau media elektronik ya. Pokoknya di situ nanti akan mencantumkan ketentuan umum, syarat umum, dan syarat khususnya. Kemudian juga mencantumkan jadwal pelaksanaannya, kemudian mekanisme pendaftarannya seperti apa, dan informasi jalurnya. Jadi nanti ini akan ada di pengumuman yang akan disebarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi isinya pengumuman itu ya ini ya. Nah, itu sudah beredar juga tuh ya jadwal-jadwal yang beredar di broadcast ya. Nah, itu juga sama, prediksi. Namanya prediksi ya, bisa benar bisa juga salah. Ya nggak ada salahnya kalau misalkan kita sebagai acuan aja gitu ya. Toh kalaupun nanti di pengumumannya sama ya berarti alhamdulillah, kalaupun tidak sama pasti akan agak melenceng sedikit aja, nggak terlalu jauh dari yang sudah di broadcast oleh banyak banget itu ya. Banyak yang screenshot ke Mas Eka juga, ini bener nggak, ini bener nggak ya. Mas Eka nggak bisa jawab benar atau tidak, yaitu sekali lagi sifatnya adalah prediksi ya. Secara resminya nanti akan diumumkan atau akan ada jadwalnya dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui
pengumuman ini ya. Itu di pengumuman. Kemudian next di pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu ada apa? Nah, ini penting banget untuk para warga sekolah ketahui ya perihal tentang pendaftaran ya atau rangkaian dari pendaftaran. Jadi nanti ada namanya pendaftaran itu, di pendaftaran itu ada pembuatan akun ya, kemudian verifikasi ajuan akun dan aktivasi akun. Dan ini perlu dicatat biasanya untuk menghindari traffic yang sangat tinggi ya, maka dipisah ya pembuatan akun sampai pemilihan sekolah itu tidak di satu waktu ya. Agar apa? Agar tidak membebani server, sehingga pembuatan akun biasanya dibuat atau dilakukan terlebih dahulu ya sebelum pelaksanaan SPMB-nya atau sebelum pemilihan sekolahnya. Jadi buat akun dulu baru nanti pemilihan sekolah di 3 atau di 4 minggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya ya. Nah, ini pembuatan akun. Jadi para warga sekolah nanti akan mengajukan akun terlebih dahulu. Di mana mengajukan akunnya Mas Eka? Di website SPMB Jakarta ya. Webnya apa ya? Nanti akan diumumkan ya. Kemudian setelah pembuatan akun nanti diisi data-datanya semua, baru nanti akan diverifikasi ya. Verifikasi ajuan akunnya oleh siapa? Oleh sekolah tujuan, bukan sekolah tujuan, sekolah tempat verifikasi ya. Nanti untuk spesifik atau teknisnya kita akan buatkan video khusus nih ya untuk pembuatan akunnya sampai verifikasi akun dan aktivasi akun. Kemudian setelah nanti diverifikasi dan dinyatakan lolos, maka dia bisa melakukan aktivasi akun. Berarti akunnya sudah aktif. Nah, akun yang sudah aktif ini dipegang terlebih dahulu, jangan sampai lupa user dan passwordnya. Ya, ini kebanyakan kalau dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya banyak yang lupa tuh. Lupanya karena apa? Udah buat akun ya, passwordnya lupa. Ya, begitu mau milih sekolah dia bingung. Nah, makanya kalau sudah diverifikasi akun kemudian sudah diaktifasi akun, itu lembarannya kalau bisa di screenshot kalau yang menggunakan handphone. Kalau misalkan minta tolong ke warnet atau minta tolong ke tukang fotokopi, bilang sama tukang fotokopi sama warnetnya di print ya, jangan sampai nggak di print terus dicatat itu apa namanya passwordnya. Banyak kasusnya adalah minta tolong ke warnet atau minta tolong ke tukang fotokopi atau minta tolong ke jasa-jasa yang pembuatan SPMB atau PPDB, itu passwordnya nggak dikasih ya, itu sayang banget ya. Jadi ditekankan sekali lagi passwordnya dipegang, sehingga nanti setelah aktivasi akun ini selesai maka para warga sekolah bisa memilih sekolahnya ya, masuk ke seleksinya. Jadi ini di pendaftaran ada 3 tahapan: pembuatan akun, verifikasi akun, dan aktivasi akun. Dan ini harus dilalui oleh semua para warga sekolah. Nah, untuk yang para warga sekolah yang melakukan pra pendaftaran, maka dia harus melakukan pra pendaftaran terlebih dahulu baru bisa mendaftar akun ya. Jadi tinggal diaktifasi akun. Dia nggak perlu verifikasi akun lagi, tapi pembuatan dan langsung aktivasi akun karena verifikasi berkasnya sudah ada di pra pendaftarannya. Oke. Itu untuk teknis pra pendaftaran dan penjelasan pra pendaftaran nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Next, seleksi. Nah, untuk diseleksi seperti yang tadi sudah Mas Eka sampaikan di pembuatan akun. Setelah pembuatan akun nanti kita akan memilih sekolah. Jadi antara pembuatan akun sampai dengan seleksi ini biasanya jedanya antara 2 mingguan ya, 2 sampai 3 mingguan baru pemilihan sekolah. Sehingga para warga sekolah nih dikhawatirkan setelah membuat akun lupa akunnya. Itu jangan sampai ya. Makanya disimpan nanti ketika jadwal seleksinya sudah dimulai ya, maka para warga sekolah bisa melakukan pemilihan sekolah sesuai jalurnya masing-masing dan jadwal pada jalurnya masing-masing. Jangan sampai keliru ya. Oh, saya mau masuk di jalur prestasi, tungguin tapi nggak tahu jadwalnya kapan. Tahu-tahu udah kelewat, ya udah nggak bisa ya. Nah, di seleksi ini nanti setelah memilih sekolah, dia ada proses seleksinya. Nah, proses seleksinya itu menggunakan apa? Contoh misalkan di prestasi, apakah menggunakan nilai, apakah menggunakan jarak, apakah menggunakan usia, apakah menggunakan waktu mendaftar, apakah menggunakan domisili dan segala macam. Nah, itu nanti akan dibahas di peraturan di seleksinya ya. Proses seleksinya jika daya tampung atau pendaftar calon peserta muridnya itu melebihi daya tampung, maka diseleksi berdasarkan apa. Nah, ini nanti akan dibahas nih khusus di seleksinya. Kemudian setelah seleksi nanti akan ada pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi SPMB diumumkan melalui apa? Melalui website ya. Nanti para warga sekolah bisa ngecek di akunnya masing-masing. Kalau memang dinyatakan lolos, maka ke tahap akhirnya yaitu lapor diri ya.
melakukan lapor diri secara online melalui akun SPMB masing-masing jika dinyatakan lolos ya. Dan ini penting ya, wajib banget para warga sekolah harus ketahui ketika sudah dinyatakan lolos atau ya lolos dari SPMB-nya ya, berarti diterima gitu di sekolah yang dipilih, maka wajib melakukan lapor diri. Kalau nggak lapor diri bagaimana Mas Eka? Aduh, saya ngambil jalur prestasi tapi sekolahnya nggak minat ya. Itu pilihan kedua, saya nggak mau, harusnya pilihan pertama. Saya nggak lapor diri aja deh, biarin nanti saya ikut di SPMB di jalur domisili, nggak bisa ya. Ketika sudah keterima dan tidak melakukan lapor diri, maka biasanya itu ya peraturannya dianggap mengundurkan diri. Yang di madrasah juga demikian ya. Di madrasah malah tahun ini lebih ketat ya. Kalau yang di tahun kemarin kan kalau tidak lapor diri masih bisa ikut di jalur lainnya ya. Kalau tahun ini sama tidak ya. Ini kalau yang di umum dia sudah memberlakukannya jauh-jauh hari ya, bukan hari. Di beberapa tahun yang lalu itu melakukan seperti itu. Kalau tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri ya. Ketika dianggap mengundurkan diri maka dia tidak bisa mengikuti SPMB di jalur manapun selama proses SPMB-nya berjalan. Kata lainnya ya di blacklist sudah ya. Dia tidak bisa ikut di jalur manapun sehingga ya udah nggak lapor diri, nggak bisa masuk di sekolah negeri. Makanya kalau udah keterima segera lapor diri. Tapi itu bukan pilihan sekolah saya, Mas Eka, ya jangan dipilih kalau nggak mau sekolah di situ ya. Biarkan sekolah itu dipilih oleh orang lain. Kalau seperti itu kan merugikan orang lain ya. Sudah dipilih kemudian diterima tapi tidak lapor diri, harusnya kan ada orang lain yang mengisi. Nah, makanya konsekuensinya ketika tidak lapor diri ya udah tidak akan bisa melakukan proses SPMB di jalur manapun selama SPMB itu berlangsung. Jadi seperti itu para warga sekolah ya, itu prediksi rangkaian atau tahapan SPMB di DKI Jakarta tahun 2025. Mudah-mudahan tidak melenceng jauh dari yang tadi sudah Mas Eka sampaikan. Sekali lagi ini adalah prediksi ya. Jadi bisa benar, bisa juga nanti ada perubahan ya. Mudah-mudahan sih kalaupun ada perubahannya tidak terlalu jauh, dan kalaupun benar ya berarti alhamdulillah nanti para warga sekolah sudah mempersiapkan. Berarti tahap ini atau saat ini masih belum masuk ke rangkaian SPMB nih karena belum ada pengumumannya. Entah per video ini nanti diupload kemudian keluar pengumumannya, berarti sudah masuk nih ke ranah pengumuman. Berarti nanti siap-siap untuk pembukaan atau pembuatan akunnya. Berarti nanti siap-siap juga untuk seleksi. Berarti nanti siap-siap juga hasil pengumuman ya. Nanti siap-siap juga untuk lapor diri. Jadi udah punya ancar-ancar. Oke, gitu kan. Kita akan start di mana dan mulai di tanggal berapa itu nanti akan ada di pengumumannya. Seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah, itu tadi rangkaian yang akan digunakan di SPMB tahun 2025. Mudah-mudahan tidak melenceng ya prediksinya, sehingga para warga sekolah sudah dapat terlebih dahulu ya, atau sudah bisa menyiapkan terlebih dahulu sejak dini ya, sebelum SPMB itu nanti dimulai. Seperti itu para warga sekolah. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.